Halo semuanya, kami dari kelompok 5 mahasiswa Universitas Pamulang. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah riset operasi yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kelompok kami dan juga apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman semuanya yang sudah menonton presentasi kami. Sebagaimana materi kelompok kami yaitu metode peramalan. Oleh karena itu, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 8 orang, nama saya Pepo Itagulo. Nama saya Yohanafi. Nama saya Francisca Banarse. Nama saya Aditya Ibrajaya Rusmana. Nama saya Ita Rosita. Nama saya Heri Setiawan. Nama saya Riki Apriano. Nama saya Muhammad Ezekiel Sidi. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian peramalan. Peramalan atau forecasting adalah suatu seni dan ilmu pengetahuan dalam memprediksi peristiwa pada masa mendatang. Peramalan melibatkan pengambilan data historis seperti penjualan tahun lalu dan memproyeksikan mereka ke masa yang akan datang dengan model matematika. Materi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya Rio Hanafi. Materi yang kedua yaitu peramalan horizon waktu. Peramalan horizon waktu terbagi menjadi 3, yaitu peramalan jangka pendek, rentang waktu sampai 1 tahun, umumnya kurang dari 3 bulan. Untuk yang kedua yaitu peramalan jangka menengah, rentang waktunya 3 bulan sampai 3 tahun. Yang terakhir, peramalan jangka panjang, rentang waktunya sampai dari 3 tahun atau lebih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siska. Materi yang ketiga ada tipe peramalan. Tipe peramalan terbagi tiga macam. Yang pertama ada peramalan ekonomi. Yang kedua peramalan teknologi. Yang ketiga peramalan permintaan. Peramalan ekonomi mengenai siklus bisnis yang memprediksi tingkat inflasi, uang yang beredar mulai pembangunan perumahan. Yang kedua, peramalan teknologi berkaitan dengan perkembangan teknologi di mana dapat menghasilkan terciptanya produk baru yang lebih menarik, yang memerlukan pabrik dan perlengkapan baru. Yang ketiga, peramalan permintaan. Proyeksi permintaan untuk produk atau jasa dari perusahaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aditya Ibrajaya. Berikut materi yang keempat, ada 7 langkah dalam sistem peramalan. Yang pertama, menentukan penentuan dari peramalan. 2, memilih barang yang akan diramal. 3, menentukan horizon waktu dari peramalan. 4, memilih model peramalan. 5, mengumpulkan data yang diperlukan untuk membuat peramalan. 6, membuat peramalan. Dan yang terakhir, 7, memvalidasi dan mengimplementasikan hasilnya. Terima kasih. Lanjut. Berikut saya akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu pendekatan peramalan. Pendekatan peramalan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu peramalan kuantitatif dan peramalan kualitatif. Peramalan kuantitatif adalah peramalan yang menggunakan berbagai macam model matematika yang bergantung pada data historis atau variabel asosiatif untuk meramalkan permintaan. Selanjutnya, peramalan kualitatif. Peramalan kualitatif adalah peramalan yang menggabungkan faktor-faktor, misalnya intuisi dari si pengambil keputusan, emosi, pengalaman pribadi, dan sistem nilai dalam mencapai pengalaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Heri Setiawan. Untuk materi yang ke-6 ada manfaat metode peramalan. Yang pertama, prediksi masa depan perusahaan. Ini untuk mengukur estimasi permintaan barang dari pelanggan. Yang kedua, memenuhi permintaan konsumen dari pelanggan dengan jumlah dan waktu
yang tepat. Yang ketiga, antisipasi perubahan tren pasar. Ini dalam menghadapi perubahan masa sewaktu-waktu. Dan yang keempat, menjaga keuangan tetap stabil. Ini menghindari kerugian akibat kelebihan dan kekurangan stok yang tidak terjual sehingga data stabil. Untuk materi yang selanjutnya, yang materi ketujuh akan dibacakan oleh saudara Riki Aprian. Untuk selanjutnya, saya akan membahas materi yang ketujuh. Faktor yang mempengaruhi peramalan. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi peramalan di sini ada 4. Yang pertama ada produk. Produk adalah nyawa bagi perusahaan. Jadi pada saat melakukan forecasting, produk sangat berpengaruh. Untuk yang kedua ada posisi perusahaan. Perusahaan dapat mengkategorikan dirinya sebagai market leader, newcomer, atau hanya sebagai penggembira di dalam pasar. Untuk yang ketiga ada distribusi produk. Metode distribusi merupakan gambaran jangkauan pasar perusahaan dan konsumen. Untuk yang keempat ada data historis. Data dari masa lalu bisa dijadikan sebagai bahan acuan saat melakukan forecasting. Mungkin yang bisa saya jelaskan itu saja. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Ezekiel. Oke, jadi kesimpulannya adalah forecasting merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan perusahaan di masa depan. Karena dengan forecasting, perusahaan dapat menggali informasi lebih banyak untuk menjadi acuan. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.